Lanjutkan trennya. Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Hidup Lebih Indah dengan Sunnah. Masya Allah. Dan alhamdulillah hari ini pada tanggal 24 Mei ya, tinggal menghitung hari-hari menuju bulan Zulhijjah ya, insya Allah ya, semoga bersiap dengan amal ibadah. Dan juga Zulqa'dah kali ini juga bulan benar haram. Nah, nanti insya Allah nanti semoga ada nasihatnya ya. Baik, dan alhamdulillah juga Ustadz yang mengasuh acara ini ya, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah sudah membersamai kita. Nanti kita akan sapa. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan atau kami akan memberitahukan bahwa kami ada menyediakan 2 line telepon untuk bicara dengan Ustadz yang masuk acara ini, yaitu di 021 212 32333. Nah, itu dia. Yang kemudian nomor telepon WhatsApp call 0821 7000 6087. Ya, kami menghimbau di save dulu nomor kami itu, nomor WhatsApp itu ya. Boleh dua-duanya atau boleh yang WhatsApp aja juga boleh insyaallah. Terus kemudian bertelepon dengan telepon itu, cuman nanti waktu telepon cari sinyal yang penuh ya, sehingga suaranya tidak putus-putus ya, jelas. Jadi Ustadz juga mendengar suara pemirsa yang bertanya juga jelas sehingga tepat nanti jawabannya. Barakallahu fikum. Dan kemudian satu lagi yang akan kami sampaikan, yaitu bagi mereka yang ingin ta'awun dakwah, kami juga sudah menyediakan link atau nomor rekening yang bisa ditindaklanjuti. Nah, ini dia nomornya. Barakallahu fikum, kami tunggu kabar baiknya. Baik, tidak berpanjang lebar, saatnya sekarang menyapa Ustadz yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, iya, gimana dokter? Apa kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sehat di sini. Antum gimana, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Lagi posisi di rumah orang tua Ustaz? Ya, seperti biasa. Seperti biasa ya, hari Jumat ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu Ustaz. Kemudian Ustaz, di pertemuan kali ini kami membiasakan diri untuk menerima nasihat dan menerima peringatan, karena dari setiap asatidz yang bersedia menggelar live interaktif bersama Fatwa TV, kami berupaya untuk mengambil ibrahnya dari potongan-potongan kalimat antum yang kemudian kami share ke beberapa sosial media, dan kami share ke Fatwa TV, ini aja channel Fatwa TV sosial medianya, dan juga sosial media dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah engagement atau share, interaksi share dari setiap nasihat para asatidz cukup tinggi, insyaallah. Untuk kami cukup tinggi. Ya, alhamdulillah kami cukup berbahagia dengan kondisi seperti itu, dan semoga Allah tambahkan lagi kemanfaatannya dari setiap nasihat para asatidz. Barakallahu fikum. Dan saat ini kami nantikan lagi Ustaz dari antum nasihat atau peringatan untuk kami semua. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kita taufik bimbingan agar kita bisa melaksanakan agama dan rutinitas kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar, dan kita selamat dunia akhirat. Ikhwah sekalian, kembali mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla ketika ingin menguji hambanya tidak selalu dengan musibah dan kesengsaraan, akan tetapi Allah Azza wa Jalla juga menguji dengan sebuah kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, dan juga rasa senang. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita akan menguji kalian dengan kebahagiaan, dengan kesengsaraan juga sebagai ujian semuanya, dan kita akan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq
falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya sebagian orang mereka menggunakan harta dengan semaunya. Mereka akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan yang pertama, tindakan ini merupakan dosa besar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan neraka. Kalau seandainya ada orang yang mendengar orang mengerjakan sebuah aktivitas, dia tidak akan mendapatkan bau surga atau tidak akan mendapatkan rahmat Allah, atau dia mendapatkan laknat, murka, bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka, maka ini merupakan ciri dosa besar. Baik, bagaimana yang disebutkan ulama, orang menggunakan hartanya akan tetapi justru menimbulkan dosa besar. Para ulama menyebutkan al-khawd fi malin bighairi haq. Orang ketika menggunakan hartanya dengan tanpa bimbingan syariat, kita khawatir bahwa kita menyalahgunakan amanah yang Allah bebankan. Harta itu merupakan amanah dari Allah. Allah menyatakan dalam surat Al-Hadid, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Infak, belanjakan harta itu yang telah Allah amanahkan kepada kalian. Sehingga hakikatnya harta ini kalau orang bilang titipan, tetapi hakikatnya bagaimana? Kita harus mengerjakan sesuai dengan kehendak Allah yang menitipkan. Maka sebagian orang menyangka ini harta saya, maka saya berhak untuk menggunakan sesuka saya. Maka ini bisa jadi tidak dibenarkan semuanya, ya, karena harta itu tetap dalam pantauan, dalam monitor Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sering kita dengar, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seseorang tidak akan dibiarkan beranjak dari hisab sampai dia menyelesaikan pertanyaan 4. Di antaranya pertanyaan tentang harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dapat dan untuk apa? Kalau seandainya dia gunakan justru untuk maksiat, waliyadzubillah. Kalau seandainya dia gunakan untuk berlebih-lebihan, maka juga tidak boleh. Dan Allah katakan memang harta ini sebagai salah satu sarana untuk bertahan hidup. Betul itu. Maka tidak boleh sembarangan orang diberi kalau memang dia tidak mampu. Nah, dalam surat An-Nisa disebutkan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian kasihkan harta kepada orang-orang yang belum berakal. Kalau memang dia memang punya harta dan ini harta mereka, tapi mereka nggak bisa untuk memanfaatkan harta itu, bahkan mungkin akan dibelanjakan dengan ngawur, maka ini akan membuat rusak harta itu. Nggak boleh. Dan memang harta ini kata Allah ja'alakum qiyaman, menjadikan kalian punya modal untuk bertahan. Iya. Nggak boleh. Bahkan sedekah pun nggak boleh seorang berlebihan. Allah sebutkan, ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang bertakwa yang menjadi hamba Allah itu kalau sedekah dia tahu diri, proporsional. Ya, tidak pelit, tidak juga berlebihan. Sehingga menggunakan harta itu tidak gampang. Nah, maka kalau kita ditanya barangkali mana mau kita pilih antara dapat musibah dan bersabar atau dapat kenikmatan lalu bersyukur, kita akan pilih kan bersyukur aja gitu. Iya. Tapi Allah katakan jangan lupa wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Berarti kita punya tugas untuk selalu menerima takdir Allah. Kalau harta yang kita terima apa adanya, ini sudah yang paling pas untuk kita. Nggak usah berharap dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Kemudian kalau kita diamanahi Allah, maka hati-hati dalam menggunakan. Para ulama mengatakan boleh kita memanfaatkan dalam perkara mubah, mengganti atau menvariasikan makanan, pakaian, agenda, silahkan. Tetapi ingat, jangan sampai memantik murka Allah. Dan termasuk yang disebutkan oleh para ulama, hati-hati, ya, jangan sampai seseorang mengambil harta yang bukan haknya. Kalau tadi kita berbicara harta yang di tangan kita, maka kalau meluas sedikit, ketika orang mengambil harta orang lain yang bukan menjadi hak kita, na'udzubillah,
dengan berbagai cara, akhirnya kita ambil. Nah ini na'udzubillah sekali, mendolimi orang lain lagi. Termasuk juga harta kita, tapi kita pakai untuk membayar sebuah kezaliman. Na'udzubillah juga. Ya, ada sebuah maksiat ditutup dengan bayaran, maka ini berubah maksiat yang ditumbuk dengan maksiat lain. Na'udzubillah, ini akan ditanya oleh Allah nanti. Maka kita berdoa, kemudian belajar, kemudian juga saling mengingatkan. Ya. Saling mengingatkan itu bukan saling menyalahkan. Meskipun barangkali gambaran atau prakteknya seolah ada yang membuat ketersinggungan. Tapi ingat bahwa ketika seseorang betul-betul sadar akhirnya kalau dia salah dan diingatkan kesalahannya dalam bentuk apapun cara mengingatkannya, dan dia tahu bahwa itu adalah usaha untuk menyelamatkan dia akan berterima kasih. Dokter sekalipun galak, dia ngomong kamu harus minum obat, kamu sakit, kamu apa, kata-kata yang pedas itu pasti akan diterima juga oleh pasien, karena pasien paham ini dia dalam kondisi darurat, mau tidak mau harus menerima itu gitu. Maka ketika kadang orang memberikan nasihat, kenapa harus enggan untuk menerima dengan alasan dia sih ngasih nasihat kayak mau mendoktrin atau mau menghukumi dan seterusnya. Tapi intinya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita bimbingan dan selalu mengarahkan kita ke jalur yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Dari mana kamu dapatkan dan kemudian dari kemana kamu belanjakan, begitu Ustaz ya? Itu ya, harta itu ya tadi ya, barakallahu fikum, seperti itu. Serem pertanyaannya, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian kita coba masuk pertanyaan. Ini apakah sudah ada telepon atau kita lanjut dari website? Coba kita konfirmasi. Apakah ada pertanyaan? Baik, kita baca dari website ya. Pertanyaan pertama ini datang dari Rani di Bekasi, Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, saya mau tanya, apakah suami dari adik kandung kakek saya, dalam kurung, baik dari pihak ayah atau ibu, kurung tutup, adalah mahram saya, tanda tanya. Jazakallah khairan. Ya. Baik, ini namanya sama dengan bibi. Ya, namanya sama dengan suami. Kalau dalam bahasa Arab itu am atau paman itu bisa diberikan kepada adik ayah kita, tetapi juga bisa disebutkan kepada adik kakek kita, itu juga namanya paman. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Dan dalam syariat, bibi, kalau saya laki-laki, bibi saya adalah mahram. Kemudian entah itu bibi dari ayah secara langsung atau bibi dari kakek, itu mahram insya Allah. Akan tetapi pasangan mereka kalau seandainya lawan jenis dengan saya, maka itu sudah tidak mahram lagi. Seperti anak dari paman, anak perempuan dari paman untuk saya tidak mahram. Sebagaimana anak perempuan dari adiknya kakek itu sudah tidak mahram. Demikian pula pasangan mereka. Istri dari paman tidak mahram untuk saya. Sebagaimana istri dari adiknya kakek juga tidak mahram. Kalau yang bertanya perempuan, maka tinggal kiaskan saja kepada lawan jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu ya, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Jadi seperti itu jawabannya. Masih sedikit agak bingung, tapi semoga yang bertanya paham. Kalau urusan turunan asap itu lumayan juga ya Ustaz ya. Begitu ini. Tinggal aja. Tinggal kalau langsung berarti mahram, seperti saudara ayah mahram. Meskipun perempuan apa. Tapi anaknya sudah enggak, pasangannya sudah enggak. Gitu ya. Baik Ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian ini ada telepon masuk ini dari Abdul Jabbar di Riau. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Bapak Abdul Jabbar, betul ya? Halo, Bapak Abdul Jabbar? Iya betul Pak. Ya, silakan ditanyakan pertanyaannya kepada Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya mau tanya gini, Ustadz, masalah faraid waris. Ya, silakan. Jadi gini, misalkan Pak Ayub memiliki 2 orang putra yang bernama Daud dan Yahya. Daud ini meninggal muda. Meninggal dalam sekitar umur 20-an. Meninggalkan seorang anak yang bernama Abdullah dan seorang istri. Sekitar 10 tahun kemudian, Pak Ayub meninggal dunia. Kemudian, apakah Abdullah, cucu dari Pak Ayub ini, mendapatkan warisan dari Pak Ayub? Itu aja, Tat, insyaallah. Baik. Terima kasih Assalamualaikum Bapak Abdul warahmatullahi Jabar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa syarat untuk mendapatkan warisan adalah orang yang akan mendapatkan warisan itu masih hidup dan orang yang mewariskan sudah meninggal. Itu adalah syarat paten. Iya, paten. Kalau seandainya orang yang mati mewarisi yang hidup, itu malah kebalik. Nah, bahkan dalam ibarah atau redaksi para ulama di ilmu faraid, ketika mereka membahas ini, mereka mengatakan syaratnya adalah tahaqquq mauti al-muwarris. Ya, betul-betul harus dipastikan bahwa orang yang akan mewariskan itu sudah meninggal. Kemudian yang kedua, tahaqquq hayatul waris. Dia harus memastikan bahwa calon pewaris masih hidup. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa anak pertama yang namanya Daud itu meninggal sebelum bapaknya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan ayahnya. Justru sebaliknya, ayahnya berhak mewarisi Daud. Jadi ketika Daud meninggal, hartanya akan dibagi nanti. Dibagi untuk istrinya 1/8. Untuk anaknya, untuk bapaknya dulu 1/6. Kemudian untuk anak laki-lakinya si Abdullah ambil sisanya dia. Begitu. Iya. Selesai, sudah. Nanti ketika Mbah Ayub meninggal, maka Abdullah nggak ikut-ikut lagi karena ayahnya yang aslinya menjadi ahli waris sudah meninggal sebelumnya. Wallahu alam, ini yang Anda pahami, dan nanti antum bisa pastikan ke Ustadz Ana, Ustadz Nizar bin Sa'ad Jabal hafizahullah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Ustadz Ana, barakallahu fikum. Tapi Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga Bapak Abdul Jabbar di Riau bisa paham ya, bisa paham apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ayat mengenai waris mewaris ini. Kemudian ini ada telepon baru, coba kita sapa dari Khonsa di Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Silakan disampaikan pertanyaannya. Iya. Halo, silakan. Pak Ustaz. Ya. Izin bertanya. Hadis yang saya hafalkan itu sudah betul, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta lidurrin asabah Nazala bih. Nah, Ustaz. Iya. Ya, selanjutkan. Lanjutkan. Silakan. Fa in kana labud falyakul Allahumma ahyini makanatil hayati khairan wa tawaffini idza kanat wafatu khairan li.
muttafaqun alaih. Ya, mau ditanya sudah betul atau belum ya? Terima kasih sudah telepon Fatwa TV. Bagaimana Ustadz? Betul sekali. Betul sekali. Tapi tadi yang bagian akhir watawaffani bukan watawaffini. Oh ya. Tawaffani idza kanatil hayatu watawaffani idza kanatil mautu idza kana al mautu khairan li. Iya, begitu ya. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Watawafani ya gitu ya, jawabannya saya bukan watawafini ya. Ya, ini Pak Bangke sudah hafal Pak Bangke? enggak hafal. Wah susah itu. Barakallahu fikum sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, jangan kapok-kapok telepon Fatwa TV. Alhamdulillah jangan lupa di save nomornya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut datang dari Fatur Rohmansyah Sidik di Jawa Timur, Malang. Begini bunyinya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah saudari kandung nenek dan juga anak dari saudari kandung nenek itu mahram bagi saya? Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Begitu. Baik, jazakumullah khairan. Ini seperti kita sebutkan pada jawaban pertama. Yang pertama tadi, iya. Iya. Jadi kalau sudah belokan kedua sudah tidak mahram lagi. Belokan pertama itu dari ayah ke saudaranya. Ya, itu masih mahram. Saudari entah lebih muda berarti bibi atau lebih tua berarti bude misalkan kalau untuk saya. Ya, itu masih mahram. Tetapi kalau sudah belokan kedua yaitu suaminya, pasangannya atau ke bawah ke anaknya menjadi sepupu maka sudah tidak mahram lagi. Ini juga berlaku untuk ke atasnya yaitu ke saudari kakek. Ya, baik itu kalau kita bilang bahle ya, kalau orang Jawa bilang bahle itu, nah itu istrinya sudah tidak mahram untuk saya. Kemudian anaknya juga sudah tidak mahram, itu seperti sepupu kita aja tidak mahram, apalagi sepupu kedua, karena itu sepupu orang tua kita. Iya. Itu sudah tidak mahram lagi. Kalau orang Jawa bilang mindo, itu sepupu dua kali. Ya, itu sudah tidak mahram. Masya Allah, seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum jawabannya. Jadi skema-skemanya seperti pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai mahram tadi ya. Berikutnya ini pertanyaan datang dari Rodia di Magelang, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah bisa mencuci wadah bekas jilatan anjing dengan air dan sabun yang logonya S, sabun cuci ini ya, sabun cuci piring ya, atau yang semisalnya sebagai pengganti tanah atau dengan debu ya, dan bagaimana hukumnya? Apakah bisa mensucikan kembali wadah tersebut? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ulahunna bit-turab." Ya, apabila ada anjing yang menjilat wadah, maka hendaklah kalian mencuci 7 kali dan yang pertama dengan debu. Nah, para ulama mengatakan, ini kenapa disebutkan pakai debu dan harus 7 kali? Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah perintah ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya perintah yang tidak bisa dicerna dengan akal. Nah, seperti misalkan ada orang kentut tetapi kenapa disuruh berwudu? Apa alasannya orang mau sholat suruh berwudu padahal tadi yang keluar angin dan dari belakang, bukan di anggota wudu. Sudah, itu perintahnya seperti itu. Iya. Tapi tidak masuk akal. Yang jelas, yang penting ada anjing yang menjilat, sudah langsung dipakai seperti itu. Otomatis tidak bisa diganti dengan yang lain. Ada yang mengatakan, dan ini mayoritas ulama, bahwa Allah perintahkan untuk mencuci karena najis. Iya. Bukan karena perintah yang tadi itu, tetapi karena najis. Otomatis najis itu harus dihilangkan. Iya. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa kalau seandainya debu itu diganti dengan berbagai media pembersih seperti yang disebutkan dalam buku-buku fuqaha adalah asnan. Asnan itu hampir sama dengan sabun. Mereka pakai itu dulu sejak zaman para ulama dahulu. Mereka
menggunakannya untuk pembersih, maka boleh. Ini sebagian ulama membolehkan. Iya. Sebagian ulama membolehkan. Akan tetapi ini dan ditegaskan dalam mazhab Hambali. Nah, dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i mereka mengatakan enggak. Akan tapi tetap dianjurkan menggunakan debu. Dan bagaimanapun juga kalau seandainya seseorang bisa menggunakan debu, ini lebih afdal. Karena beberapa ulama menyebutkan debu ini memiliki zat yang tidak bisa didapatkan pada bahan lainnya. Seperti bisa membunuh kuman, kemudian dia asalnya adalah ganti dari air pada saat air tidak ada untuk wudhu. Otomatis ini ada makna lain. Nah, ketika kita nggak dapatkan air, kita diperintahkan tayamum. Nah, berarti debu ini sebenarnya memiliki nilai lebih daripada sabun atau media pembersih lainnya. Nah, kemudian ditambah lagi memang perintahnya dengan debu, maka hukum asalnya kita melaksanakan apa adanya. Jadi intinya pun para ulama yang mengatakan boleh diganti dengan selain debu, mereka tetap mengatakan debu lebih afdal. Nah, tentunya kalau mau dipakai debu, bukan ditabur dengan debu baru disiram air, bukan seperti itu. Ini disebut oleh Syaukani rahimahullah. Maksudnya adalah air dicampur dengan debu. Oh gitu. Iya, air dicampur dengan debu, entah ada di tanahnya kemudian disiram air atau air dimasukin tanah. Yang jelas itu maksudnya prakteknya, bukan ditabur-tabur setelah itu baru disiram air. Ini malah tidak terlalu ngefek. Wallahu a'lam, seperti itu yang pernah disampaikan oleh Syaukani rahimahullah. Oh, iya, barakallahu fikum. Sebentar, Ustaz. Jadi tanah diambil, dicampur ke dalam baskom kecil gitu, campur air, terus baru dibasuh bersama air yang campuran, begitu, Ustaz? Begitu? Iya, betul. Oh, begitu. Iya, begitu baju, celana yang kena juga begitu, jilatan anjing juga begitu caranya. Ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tadi yang mengatakan bahwa perintahnya apa adanya, kata Imam Malik rahimahullah. Dalam mazhab Malikiyah mereka mengatakan bahwa anjing itu suci, kata mereka. Tapi khusus untuk kasus kalau menjilat wadah, gitu kata mereka. Sehingga perintah untuk 7 kali, kemudian menggunakan debu, kata mereka nggak bisa diterima toleransi apapun, harus itu dan hanya di wadah aja. Itu menurut mereka, menurut Malikiyah. Jadi kalau kena baju enggak, kena makanan enggak, kena yang lain juga enggak. Tapi kalau mazhab jumhur, mayoritas ulama, mereka mengatakan perintah itu karena najis. Air liur anjing itu najis, berarti kena baju, kena makanan, kena apapun, badan dan semacamnya, sama hukumnya. Iya. Maka hati-hatinya, jadi cuci aja. Maka ya jangan macam-macam lah memelihara anjing kalau memang tidak memiliki kebutuhan khusus. Iya, jadi begitu kena ya amannya memang dengan itu ya, tanah yang sudah dicampur air terus digosok-gosok sebentar sampai hilang, bersih kembali, bilas, baru boleh dengan apapun gitu, Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, itu pemirsa, seperti itu tipsnya ya. Karena memang hewan ini memang berada di sekitar kita, di kompleks-kompleks itu juga banyak. Jadi seperti itu cara mencucinya jika terkena di badan kita ya, seperti itu, atau wadah tempat baskom atau apapun. Dan ini pertanyaan berikut coba kita sapa dari telepon masuk ini dari hamba Allah di Pekanbaru. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ahlan Ibu. Iya, ada yang mau ditanyakan? Silakan disampaikan kepada Ustadz Ayat. Ya, jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada permasalahan dengan saudara. Satu adik begitu, yang laki-laki, satu adik perempuan. Yang jadi permasalahan itu sebenarnya mereka ini kadang tidak bisa dinasihati, Ustaz. Jadi kalau kita nasihati, mereka tidak menjalankan nasihat kita. Tetapi kalau mereka susah, mereka mengadu segala macam lah. Jadi membebani gitu. Sebenarnya dari kecil mereka itu dah tanggungan saya gitu, kalau boleh dibilang gitu. Nah, jadi yang perempuan ini lisannya itu tajam, Ustaz. Salah tidak salah saya, tapi kalau tidak terima dia maki-maki gitu. Kalau
seperti sekarang ini kan melalui WA, Ustaz. Nah, jadi yang menjadi masalah, karena yang saya nasihati itu untuk akhirat, Ustaz. Kalau untuk dunia saya tidak pernah menasihati. Mereka ini udah di atas 50 umurnya, jadi kalau dia tidak mau terima, saya tidak juga menasihati lagi. Cuman yang akhirat, kalau saya nasihati mereka tuh tidak terima gitu. Iya. Terus kalau dia bermasalah, dia mau WA atau mau apa saya. Sekarang yang saya tanya ke Ustadz, bagaimana muamalah saya dengan adik ini? Karena saya asal mendengar dan menerima apa kata-kata mereka itu, udah tidak bisa, jantung saya itu tidak bisa, jadi kepikiran, tidak bisa tidur, segala macam. Sementara saya sekarang udah umur 68 tahun, Ustaz. Yeah. Jadi saya ambil kesimpulan, memblokir WA mereka itu. Salahkah saya atau apa yang harus saya lakukan? Kalaupun dia minta bantuan, saya tanpa dia minta, dia tiba kalau saya ada rezeki, saya transfer gitu. Itu yang menjadi masalah saya. Mohon bantuan Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Ibu. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, baik. Ibu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barakah pada umur Ibu. Amin. 8, dan semoga Allah panjangkan dalam ketaatan, bisa istiqomah. Amin. Dan semoga Allah menjadikan pahala Ibu besar ketika merawat, memperhatikan, dan juga mengarahkan adik-adik sampai sekarang pun demikian. Semoga tidak kapok, karena justru sekarang tinggal menikmati usia-usia, melanjutkan nasihat yang dulu pernah disampaikan, diperhatikan. Dalam masalah nasihat semuanya sama, orang memberikan arahan, tetapi masalah hidayah di tangan Allah. Kalau seandainya Nabi SAW saja sudah berupaya untuk menasihati pamannya, tetapi pamannya tidak bisa beriman, padahal pamannya sudah membela dan pamannya sudah mengaku bahwa ajakan Nabi SAW benar, tetapi tidak juga beriman. Seorang Nabi, anaknya juga begitu. Ini bukan adiknya lagi, ini anaknya. Ya, ternyata tidak juga menerima dakwah Nabi. Nah, maka ini menunjukkan memang betul-betul hidayah itu di tangan Allah. Sehingga bukan berarti sia-sia, yang dikerjakan itu bukan sia-sia. Insya Allah tetap ada pahalanya, dan insya Allah kalau seandainya orang yang mendengarkan nasihat itu berpikir, insya Allah bisa tetap membandingkan yang dia kerjakan dan yang dinasihatin, itu mana yang lebih pantas dikerjakan. Bisa jadi hanya timing aja, belum saatnya dia menerima itu. Dan pada saat dia termenung sendiri, dia juga menyadari kalau yang disampaikan itu betul. Bisa jadi demikian. Maka seperti Anda sampaikan, jangan kapok, jangan kapok. Dan bagaimanapun juga adik itu tidak bisa hilang nasabnya. Mau bagaimana tetap adik. Dan ketika mereka tidak dinasihati, nanti tambah jauh. Begitu. Baik. Apakah boleh kalau sekarang memboikot dengan memblokir, tidak menyapa dan semacamnya? Ya, ini namanya hajar. Ini namanya memboikot. Dan kalau tadi disebutkan yang dimaksudkan adalah nasihat untuk akhirat, maka hukum asalnya memboikot itu boleh. Memboikot lebih dari 3 hari. Kalau untuk masalah akhirat boleh. Tetapi perlu diperhatikan apakah metode ini ada manfaatnya atau tidak. Kalau seandainya manfaatnya kecil, bahkan bisa jadi kalah dengan madarrahnya, maka bisa dievaluasi. Karena Nabi SAW pernah memboikot sebagian sahabat, tapi Nabi SAW tahu ini sahabat imannya sudah kuat, sehingga kalaupun diboikot dengan hukuman keras sekalipun tidak akan mangkir, murtad, akhirnya lari, tidak. Tapi sebagian sahabat nggak siap kalau digitukan, bisa jadi dia malah menerima ajakan orang lain. Nah sekarang orang yang kita nasihati, kalau seandainya diboikot kemudian malah mencari nasihat orang lain yang bukan nasihat itu, malah ajakan itu nggak benar, ini kan repot. Jadi diperhatikan aja kira-kira maslahatnya mana yang lebih besar. Dan dulu pernah ada kejadian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar sampai marah ketika ada Mistah. Mistah ini masih kerabat
Abu Bakar. Tapi kok ya bisanya sudah sering dinafkahin, dibantu, dikasih, ternyata dia termasuk menyebar isu perzinaan Aisyah radhiyallahu anha. Ngamuk Abu Bakar. Nggak jadi dikasih. Tetapi akhirnya Allah tegur. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Kenapa mereka yang punya harta dikasih Allah titipan kekayaan nggak mau ngasih kerabat-kerabat mereka? Padahal yang dikasih itu masih orang beriman dan mujahid juga gitu. Kemudian disebutkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan. Nggak maukah kalian dimaafkan sama Allah? Nah, akhirnya setelah mendengar ayat itu ngerti Abu Bakar kalau itu berkaitan dengan beliau. Akhirnya balik lagi, ya sudah saya kasih lagi, langsung dikasih lagi. Maksudnya ketika Anda ingin barangkali membatasi, memberi pelajaran, kalau seandainya kira-kira cara itu bermanfaat tidak apa-apa. Tapi khawatirnya seandainya malah tidak bermanfaat, maka cari jalan yang lain dan sambil didoakan. Sambil didoakan, apalagi sudah 50 tahun sebenarnya, memang sudah tanggung jawab, bukan tanggung jawab yang seperti anak kecil lagi diarahkan. Cukup dengan isyarat, istilahnya itu, mengingatkan namanya, bukan menyetir atau memonitor lagi, tetapi tinggal mengingatkan. Kalau sudah diingatkan nggak bisa, ya sudah. Nah, ketika mereka masih mengeluhkan kalau ada masalah, berarti masih menganggap mereka punya kakak. Karena seandainya mereka justru marah, sudah biar itu kakak saya, tapi saya sudah tidak terima, sudah putus aja, misalkan begitunya lebih depan lagi. Jadi intinya jangan lupa untuk selalu mendoakan, kemudian bersabar, dan nasihat itu kadang-kadang juga perlu waktu aja untuk diterima, dan barangkali nggak ada masalah kalau kita memperbaiki cara penyampaian, mungkin belum siap. Biasanya karena kita lebih tua, akhirnya menasehati yang lebih muda, apalagi masih kandung ya, itu lebih loss daripada kalau kita nasihatin atau ingin mengingatkan orang yang tidak akrab sama kita. Kata-katanya kita tata sekali. Sementara ke adik biasanya kita lebih loss dan gampang aja. Ini mungkin kadang-kadang kelewat di situ. Tapi intinya itu tadi. Mudah-mudahan pahalanya besar, kemudian bisa tetap istiqomah, pahalanya juga mengalir terus, dan semoga adik yang tadi diharapkan itu lebih baik betul-betul menjadi kenyataan. Ya, barakallahu fikum, seperti itu nasihatnya. Nasihatnya seperti itu ya Ustaz kepada Ibu di Pekanbaru tadi ya, barakallahu fikum. Dan semoga Ibu diberikan kesabaran ya Bu ya, bersabar aja Bu ya, dan belum lupa mendoakan, kata Ustaz tadi ya, mendoakan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum kepada Ibu yang bertanya. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon dari Fajar di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, Bapak Fajar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar, mohon dari Lokan Hilir nih Pak. Lokan Hilir. Bapak, volume untuk mendengarkan acara kami mohon dikecilkan Kak, volumenya Pak. Volume ya untuk alat yang mendengarkan acara kami. Mohon dikecilkan Kak, volumenya Pak. Volume yang untuk alat yang mendengarkan acara kami. Mohon dikecilkan Kak, volumenya Pak. Ya, sudah? Sudah Bapak? Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ini terkait masalah kurban ini Pak. Masalah kurban. Iya. Ya, silakan. Agak lebih keras sedikit suaranya boleh ya? Ya. Oke. Begini Pak, di tempat kami kan sering mengadakan kurban setiap tahunnya Pak ya. Kemudian pada tahun ini kami bikin kurban sekitar 2 kelompok ini Pak. Lanjut. Kelompok pertama dia berjumlah 7 orang. Kemudian kelompok kedua berjumlah 14 orang ini Pak. Ya, lanjut. Masalah yang 14 orang ini apa bisa gitu Pak? Baik. Sementara 14 orang itu yang istilahnya yang disebut namanya cuma 7 orang. Kemudian tahun kedepannya 7 orang lagi Pak. Sistem arisan lah gitu Pak. Apa Sistem boleh arisan, seperti ya? ini Pak? Ya.
Baik. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah Ustadz, tafadhol Ustadz untuk pertanyaan Pak Fajar. Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa sebagian sahabat mengatakan kunna naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau dzabahna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqarata an sab'ah wal budunata al-badanah an sab'ah. Ya. Jadi dulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih untuk hari raya, untuk sapi dijadikan patungan 7 orang. Bagaimana demikian juga unta dijadikan patungan 7 orang. Kalau seandainya lebih dari itu tidak bisa. Secara keabsahan tidak bisa. Seperti kambing untuk 1 orang. Kalau seandainya dipakai untuk patungan 2 dan 3 orang, maka secara keabsahan tidak bisa karena memang peraturannya untuk 1 orang. Ya, kalau niat untuk mendapat pahalanya biar disebarkan tidak apa-apa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih kambing, beliau mengatakan Allahumma hada minni, Allahumma taqabbal hada min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan untuk pahalanya bisa disebarkan untuk keluarga. Tetapi kalau untuk pelaksanaan dan keabsahannya, maka seorang bisa menyembelih seekor kambing. Kalau seekor kambing dipakai patungan nggak bisa. Demikian pula sapi, kalau dipakai untuk patungan lebih dari 7 orang nggak bisa. Kalau kurang boleh. Kalau kurang boleh. Baik. Dan yang akan dianggap adalah orang yang menyembelih itu, bukan pengumumannya. Karena kalau tidak diumumkan juga nggak ada masalah. Ya, misalkan ada di masjid itu menyelenggarakan penyembelihan 5 sapi, yang 2 sapi sendirian orangnya karena kaya, misalkan dia sembelih 2 sapi, kemudian yang 3 masing-masing 7 orang, yang 1 diumumkan, yang 1 diumumkan 2 orang aja, yang berikutnya tidak diumumkan sama sekali, semuanya sah. Karena yang dijadikan patokan bukan pengumumannya, tetapi pelaksanaannya siapa, maksudnya berapa orang yang berkorban dengan itu, begitu. Begitu Ustaz. Kalau begini bagaimana Ustaz? Kayak terjadi di daerah saya juga. Jadi yang 14 orang ini, yang separuhnya 7 itu memasukkan yang saya kasih ke kamu ya. Jadi yang beli kamu. Jadi misal A, B ngasih uang ke A. Masing-masing misalnya patungannya masing-masing 2, sekarang sapi berapa ya? 14 juta ya. Misalnya 1 juta, misal harga sapi 40 juta. Ada 7 orang, ada 14 orang. Yang 1 juta ini si B ngasih ke A, si C ngasih ke D, kayak gitu, F ngasih ke E. Uangnya dimasukkan tapi yang beli si A, C sama F. Itu bisa nggak begitu Ustaz? Kalau cuman beli aja nggak ada masalah, karena beli kan hanya mewakilkan aja, dia jadi wakil dalam pembelian. Tapi si A juga ngeluarin uang, Ustaz. Misalnya patungan wajibnya misalnya 7 orang itu masing-masing 2 juta misalnya. Sementara yang 1 juta lagi dari temannya gitu loh. Mau patungan nggak? Saya cuma punya 1 juta nih, ada patungan sapi 7 orang. Saya masuk, kamu mau patungan 1 juta silakan gitu. Begitu mungkin nggak Ustaz? 7 orang tapi, atau lebih dari 7 orang? 7 orang. Ya cuman si A menawarkan ke temannya kalau mau patungan dari 2 juta yang kewajiban saya 2 juta ini, sejuta saya ya, jadi berarti kan lebih dari 7 orang. Oh iya sih, tapi yang dihitung cuma si A aja, bagaimana? Jadi A yang hitung siapa? Nggak bisa ya? Kan tadi akhirnya terhitung juga itu yang 1 orang ke 8 masukin 1 juta juga, kan terhitung juga. Oh iya. Baik, samina. Jadi Allah alam, kalaupun terjadi sembelihannya sah, tetap itu sembelihan. Iya. Tetapi apakah menjadi sebuah kurban? Iya. Ini Allah. Oh iya. Seperti kalau ada orang patungan sekarang untuk melatih warga di RT sekian. Iya. Ayo kita patungan untuk menyembelih kambing agar syiar ini kita bisa laksanakan. Akhirnya musalla bisa menyembelih 10 ekor kambing hasil dari swadaya masyarakat itu. Iya. Maka sembelih itu sah-sah aja dan mereka dapat pahala insya Allah. Tapi bisa jadi pahala sedekah secara umum. Tapi kalau untuk berkorban, kita tahu kambing tidak dipakai patungan. Iya.
Begitu Ustaz ya, jadi sudah diikuti aja 7 orang untuk sapi, 1 orang untuk kambing. Begitu Ustaz ya, kambing atau domba. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu nasihatnya. Semoga Bapak Fajar yang bertanya tadi bisa paham ya Pak ya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya. Kita lanjutkan dari website ini dengan nama Siti Hamidah. Ibu Siti Hamidah di Riau, Pekanbaru. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam medis dinyatakan ada sesuatu penyakit yang menghalangi mempunyai keturunan. Apakah penyakit itu merupakan suatu aib? Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Wallahu alam itu bisa menjadi aib. Ya. Dan seandainya orang yang menjadi calonnya dia tahu bahwa itu ada aibnya, lalu dia tetap menerima, maka tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia tidak menerima, maka harus diberitahukan. Kalau seandainya tidak diberitahukan, kemudian nanti ketahuan pada pertengahan perjalanan, maka dia berhak untuk menuntut cerai, seperti itu. Ya, seperti yang disebutkan juga para ulama, aib pada hubungan pernikahan itu macam-macam. Ada yang bisa membuat orang tidak bisa berhubungan badan. Ada yang bisa membuat orang tidak punya keturunan. Ada yang membuat orang tidak tertarik karena sakit kulit, atau karena lemah, atau karena dia memiliki penyakit yang macam-macam dan seterusnya, seperti itu. Jadi perlu disampaikan kalau seandainya calon itu tidak keberatan dengan aib itu, nggak ada masalah. Iya. Jadi berarti termasuk sesuatu yang tidak boleh diceritakan begitu saja kepada sembarang orang atau kepada teman atau aib. Aib itu kalau seandainya merupakan hal yang berkaitan dengan keabsahan, tidak apa-apa disebutkan karena ada. Oh iya. Iya. Seperti orang juga jualan barang. Nah, kalau ada aibnya disebutkan. Iya. Seperti kalau mau menikah begitu Ustaz, kekurangannya ini gitu ya Ustaz ya. Kecuali wallahu a'lam maksiat ya. Oh iya. Dan dosa besar tidak boleh disampaikan. Oh iya, maksiat nggak boleh. Calon pernah dosa besar, melakukan hubungan perzinahan. Iya. Ketika akan menikah, dia akan menyebutkan saya dulu pernah berzina, saya dulu tidak boleh seperti itu. Iya, nggak boleh ya. Kecuali aib penyakit yang semacam itu. Saya ada gula darah, saya ada begitu Ustaz ya. Ya, baik. Barakallahu fikum seperti itu. Baiklah. Karena ada juga yang buta warna, turunan buta warna begitu Ustaz, bisa disampaikan juga ini begitu seperti ya. Jangan masalah, orang buta warna itu tidak membuat suaminya putih hitam. Nggak bisa masuk akabri Ustaz. Nggak diterima. Iya, nggak bisa masuk akabri. Anaknya nanti nggak bisa masuk. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu. Nah, alhamdulillah semoga yang bertanya bisa paham. Dan ini apakah ada telepon? Baik, kita lanjut ya bertanya kepada ada telepon. Ya. Kita sapa teleponnya, dari siapa, di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, suaranya kecil sekali Bapak Ino di Sumatera ya, Pak Ino. Ya Ustaz. Ya, nah ini udah keras nih, bisa nih ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya Ustaz. Perihal istighfar ini Ustaz. Di kalangan sunnah manhaj salaf kan istighfar itu astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih. Pertanyaannya, bagaimana dengan redaksi astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Di kalangan sunnah ini tidak pernah terdengar diucapkan. Apakah redaksi ini lemah Ustaz sehingga tidak diamalkan? Ya, baik. Itu ya pertanyaannya Pak Ino ya. Terima kasih Pak Ino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya. Iya. Yang sering kita baca adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Iya. Rasulullah SAW menyatakan idzan sarafa minas salat istaghfara thalathan. Nabi SAW apabila selesai salat beliau istighfar 3 kali dengan mengucapkan astagfirullah. Redaksi yang sering kita dengar itu juga ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Disahihkan oleh Syekh Albani. Hanya ada beberapa riwayat yang menunjukkan harus 3 kali. Nah, 3 kali ini yang
disebutkan lemah. Syekh Al-Albani dinyatakan lemah. Tapi bisa. Jadi redaksi itu macam-macam. Ya, mau menggunakan yang ini atau itu boleh saja. Oh begitu. Iya baik. Kalau dengan redaksi yang tadi disebutkan oleh Pak Ino tadi, zikir mutlak ya, kapan saja boleh disebut, bukan yang sudah ditentukan Rasulullah kan ya? Bagaimana Ustaz? Yang tadi memang sengaja disebutkan setelah sholat yang kalau ala zila ilaha illallah wa al qayyum. Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Iya. Ikram ini bahkan setiap habis sholat, termasuk sholat sunnah. Iya. Ibn Baz rahimahullah sampai setelah sholat sunnah pun itu dibaca. Oh masya Allah. Ya, pakem ya, itu udah pakem ya Ustaz ya. Kalau bisa jangan dirubah ya, begitu ya Ustaz ya. Pakem ya Ustaz ya. Betul ya Ustaz ya. Halo, Ustaz, betul ya gitu ya. Ya, alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ino ya. Bapak Ino bisa paham ya Pak ya. Semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Ayatullah. Kemudian pertanyaan berikut kita sambung yang tadi sempat terputus dari Bapak, namanya ini Septiantri Wahyuni di Nganjuk, Jawa Timur. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakumullah khairan. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya adalah anak bungsu. Ibu saya sakit stroke. Bapak saya meninggal 7 tahun lalu. Saya ber-6 saudara. Namun saudara saya jauh semua di Kalimantan Timur. Dan hanya saya yang tinggal bersama ibu. Mereka jarang pernah telepon ibu. Ngirim uang pun hanya seingat mereka. Apakah saya dosa Ustadz? Kadang-kadang saya sedih, kecewa melihat saudara-saudara saya yang statusnya bebas pergi kemana-mana, sedang saya nggak bisa keluar, harus jaga rumah terus. Jazakallahu khairan Ustadz, mohon nasihatnya. Baik. Yang pertama, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan untuk ibu Anda. Amin. Yang kedua, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar untuk Anda dan usaha selama ini untuk merawat ibu. Adapun kesedihan yang Anda dapatkan ketika saudara seolah membiarkan Anda capek sendiri, ini sebenarnya lumrah. Orang capek kemudian kecewa, apalagi seperti tidak teranggap, maka kecewaan itu merupakan hal yang lumrah seperti kita sebutkan. Tetapi kita berharap semoga kekecewaan itu tidak sampai membuat kita seolah tidak terima dengan takdir, kemudian seolah tidak terima dengan ibadah itu, akhirnya pahala yang kita sudah tabung dengan merawat hilang. Sayang sekali. Kemudian mungkin bisa disampaikan kepada mereka dengan diskusi atau ngobrol, atau barangkali mereka datang gantian sedikit dan seterusnya. Yang jelas ini bisa didiskusikan secara teknis dan tidak masalah daripada seolah mereka lupa atau barangkali sibuk atau mungkin karena jauh nggak mampu untuk ngirim dan sebagainya. Tapi yang jelas ini bisa didiskusikan. Dan kekecewaan dan kesedihan itu wajar. Hanya barangkali kita bisa justru mengatakan bahwa kesempatan ini ada di tangan antum, ada di tangan Anda. Ketika semua saudara malah tidak dapat, kemudian antum malah yang dapat. Ini kesempatan untuk mendapatkan pahala besar. Jadi masuk surga itu jalannya banyak. Kita nggak ngerti apakah sholat kita diterima. Kalau seandainya kita ngajar juga, apakah ngajar kita ikhlas. Kemudian penghasilan kita juga bakal berkah dan semacamnya. Jadi bisa jadi justru yang masuk surga itu penyebabnya dari yang di rumah yang nggak ketahuan orang. Maka Ibnu Abbas, kita nggak lagi berbicara dalil-dalilnya sudah terlalu banyak. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua itu sudah sering kita dengar. Maka sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la a'lamu syai'an aqraba ila Allah min birril walidah. Aku tidak mengenal ada aktivitas yang lebih dekat atau membuat orang lebih dekat kepada Allah seperti seorang berbakti kepada ibunya. Ini disebutkan teksnya seperti itu, birril walidah. Dia taat kepada ibunya atau berkhidmah, istilahnya melayani dan semacamnya. Kemudian pernah ada seorang tabi'in namanya Iyas ibn Muawiyah al-Muzani rahimahullah meninggal
tahun 122 Hijriah. Beliau ketika ibunya meninggal, beliau nangis. Ini ahli hadis ini beliau. Ahli hadis, kemudian ulama. Ketika ibunya meninggal, beliau nangis. Lalu beliau mengatakan, "Kana indi babani ilal jannati maftuhan wa qad ughliqa ahaduhuma." Aku dulu punya 2 pintu ke surga, terbuka. Sekarang sudah tertutup satunya. Yaitu ibunya yang sudah meninggal, dan dulu selama masih hidup beliau sempat untuk berbakti. Maka anak katakan untuk Anda, ini kesempatan ya, minta kepada Allah biar dimudahkan saja, agar sabar, kemudian bisa telaten untuk melanjutkan, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala terbesar. Ya. Dan saya kira kalau untuk berjalan-jalan, bahkan sesekali waktu, misalkan jalan-jalan dengan orang tua, mudah-mudahan bisa menghibur, tidak masalah itu, tidak masalah. Akan tetapi insya Allah tidak sampai seperti terpenjara atau terkekang dengan itu, karena itu pahalanya besar sekali. Pahalanya besar sekali, dan justru sebagian ulama pernah cerita, saya tahu saudara saya itu sholat malam panjang, dan saya tidak sholat malam, tapi saya memijit kaki ibu saya. Dan saya merasa bahwa saya lebih nikmat memijit kaki ibu saya daripada saudara saya yang sholat malam itu. Artinya dia justru menikmati dengan berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua bisa mencontoh Anda. Dan kita juga bisa saling menasihati, mengingatkan, agar kita juga bisa perhatian kepada orang tua. Dan tadi mungkin saudara-saudara perlu diingatkan juga, biar mereka juga tidak ketinggalan pahala. Ya, kalau ada yang bisa membantu secara finansial, alhamdulillah. Kalau enggak ya sebisanya. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekalian Ustaz, atas motivasi antum kepada yang bertanya ini dari siapa tadi namanya, Bapak Septian ya, Bapak Septian di Nganjuk. Semoga bisa semangat tetap berbakti kepada orang tua, merupakan pintu ya, pintu surga ya, yang besar, yang di tengah posisinya. Barakallahu fikum Ustaz, atas nasihat antum kepada Bapak Septian ini, dan nasihat antum tadi menuntaskan acara kita sementara di hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, banyak sekali yang sudah antum jawab, penelpon 1, 2, 3, 4, 5, dan kemudian beberapa pertanyaan, dan 5 pertanyaan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Dan Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore hari ini kita selesai. Sementara kita tutup dulu. Semoga Allah sambung lagi di pekan depan, hari yang sama, jam yang sama, Ustadz yang sama, insya Allah. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan dengan anak saya yang sekolah pesantren. Ini mau nanya Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersemedi